Selain bisa bergerak, Bisa bernafas. oh iya, bernafas. Nah, anak-anak bisa? Coba kita praktek bernafas ya. Kita hirup udara. Nah, keluarkan dari mulut tuh ya. Hirup dari hidung, keluar itu namanya bernafas. Lalu ada lagi tumbuhan Jadi makin tinggi. makin tinggi. Ya, oke. Lalu kalau apa lagi ya yang bisa berkembang ya? Tambah besar. Oh, tambah besar, pintar. Nah, tambah besar, tambah tinggi. Oke, lalu ada lagi yang Tumbuh tadi kan bisa tinggi yuk. bertumbuh makin tinggi. Biasanya bisa makin tinggi itu karena apa ya? Karena makan. Makan. Oh, makan dan minum. Kalau manusia makan minum ya, Oh, Miss iya ya. benar. Nah, jangan salah loh, Kalau Miss, ya. tumbuhan, Tumbuhan juga bisa makan sama makannya nasi. Makannya nasi. anak tahu nggak? Tumbuhan itu di bawahnya itu ada akar. Gunanya untuk menyerap makanan dan minuman. Dari apa makannya? Dari dalam tanah. Tanah dikasih pupuk ya, Miss Ya, ya. betul. Kasih pupuk makannya. Bukan nasi, bukan roti, bukan es krim. Yang makan nasi, es krim itu missis. Kalau tumbuhan itu bertumbuh karena ada akarnya, ya melewati akar bukan buah tapi lewat akarnya. Iya, melalui akar. Terus apa lagi? Kalau binatang, Kalau binatang makan binatang sapi. Nah, dia bisa bertumbuh besar. Nah, dia makan rumput. Ya, daun rumput betul. Lalu kalau ikan, nah ikan makan apa? Cacing itu. Makan cacing biasanya. Kalau kucing makan ikan. makan ikan. Tulang. Ya, tulang bekas-bekas ya. Oke. Lalu ada juga pertumbuhan itu yang dari kecil agak besar, lalu bisa menjadi besar. Itu juga ciri-ciri. Siapa ya? Kira-kira ya? Manusia. Manusia iya. Sama Bayi ya, ya. bayi. Miss, bukan manusia saja, Oh, binatang juga begitu. Dari iya. anak-anak itu kecil, Oh. ya minum susu, kan lapar Tumbuh minum. juga ya. Ya, Tumbuh tambah besar juga ya. itu. Hanya manusia. Coba kalau sekarang kita praktek ya, kalau manusia bagaimana tumbuhnya ya? Ya bisa bertumbuh bagaimana? Dari owe owe owe. Oh iya, jadi bayi. Ayo, Jadi apa ya? lalu bisa apa? Bisa merangkak, pintar. Bisa berdiri, bisa berdiri, Ya, berdiri. bisa berjalan. Berlari. Iya, betul. Itu tambah besar ya dari owe owe. Ya, kecil merangkak, lalu bisa berjalan, bisa lari dan sampai besar. Nah, demikian juga kalau tumbuhan ini dari kecil kita sirami air, kasih pupuk, betul bisa tambah besar. Kalau anak-anak yang di situ tahu nggak? Contohnya apa yang bisa beranak terus tumbuh besar begitu? Binatang apa? Oh, kucing. Ya, benar. Sapi. Nah, benar. Nah, sekarang kalau ayam itu berkembangnya bagaimana ya? Oh, bertelur. Pintar ya. Jadi untuk berkembangnya itu bermacam-macam. Ada yang beranak, ada yang bertelur. Lalu satu lagi loh, Miss, ciri-cirinya. Kalau bisa merasa, itu namanya apa ya? Peka terhadap rasa. Misalnya ini Miss di sini tak cuci. Itu namanya peka terhadap rasa. Dan juga kalau digigit sama semut, Iya, bisa betul. semut, nyamuk bisa ya. Bisa merasakan, artinya peka terhadap rasa itu bisa merasakan. Kalau udara dingin bisa kedinginan. Lalu juga kalau tumbuhan putri malu anak-anak. Oh iya, daun Nah, malu ya. kalau disenggol dia langsung malu, langsung ya kedinginan. Oke ya begitu. Itu contoh-contohnya. Nah, demikian
saja. Oh. Apa? Oh, lah itu kan dikasih bensin. Ya, motor, mobil itu bisa bergerak karena harus ada bahan bakarnya. Dan juga manusianya ya, Miss. Iya, yang menggerakkan. Ya. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Ya. Pesawat juga begitu karena ada yang menggerakkan dan harus ada bahan bakarnya. Tidak bisa bergerak sendiri. Kalau makhluk hidup bisa bergerak sendiri tanpa harus digerakkan. Contohnya, contoh Miss yang konkret. Ya. Kursi kalau di rumah itu benda mati. Nah, lalu tempat tidur, benda mati. Meja, batu ya, Miss ya, batu. Yang sering dipegang anak-anak setiap hari waktu belajar. Pensil. Nah, Ini juga, Miss. Ini kalau tidak digerakkan juga tidak akan bergerak. rumah juga. Betul sekali. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi makhluk hidup dan juga benda mati. Ciri benda hidup dan tak hidup. Teman-teman Smart Point, tahukah kamu ciri benda hidup dan tak hidup? Ayo kita belajar bersama. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan dapat berpindah tempat. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda hidup dapat tumbuh besar, bertambah berat, dan tinggi. Contoh benda hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Contohnya adalah mobil. Selamat belajar. Hai teman-teman, tadi kita sudah belajar ya Miss ya, bahwa ada makhluk hidup dan benda mati. Kalau makhluk hidup tadi apa aja ya Miss? Yang ada di depan kita anak-anak. Sama manusia. Iya. Nah, tadi sudah belajar ciri-cirinya. Nah kalau tadi manusia kan ada yang bernafas, butuh makan, dan sebagainya. Kalau tumbuhan itu ciri-cirinya apa aja ya Miss? Bagian-bagiannya itu apa aja sih? Kembang, ada tulang atau kembang. Wah, ada batang. Kalau akar itu berarti kan nggak kelihatan tuh akarnya. Akarnya ada di mana? Ada di dalam tanahnya, di dalam tanahnya. Nah ternyata ya Miss ya, Miss itu kan lihat di sini nih kita tuh ternyata bentuk daunnya tuh beda-beda. Ya ada yang modelnya seperti ini loh. Daunnya ada yang ada tajam-tajamnya ya Miss, ada bumbunya. Kemudian ada yang seperti ini. Bahkan ada yang di atas tuh seperti itu. Wah macam-macam ya Miss bentuknya ya. Warnanya juga ada yang hijau, ada yang warna ini ya, ada macam di sini. Dan juga ada yang tumbuhan yang ada buahnya seperti kita tahu ya, ada buah mangga. Oh iya. Buah rambutan. Betul, enak-enak sekali. Itu banyak sekali ada di sini. Itu tanaman ya Miss ya. Kalau yang binatang yang makhluk hidupnya binatang Nah, nih Miss Vivi kasih contoh. Miss Vivi ini bawa boneka, tapi Miss Vivi mau kenalkan bagian-bagian pada binatang. Binatang itu mempunyai ciri hampir sama kayak manusia. Dia punya mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, punya kaki. Tapi kalau binatang biasanya punya ekor yang panjang. Nah, itu bagian-bagian tubuh binatang. Bahkan binatang itu ada yang punya ciri-ciri khusus Miss. Misalkan kalau sapi ini ada tanduknya kecil. Terus kalau kita lihat jerapah tuh ada yang bintik-bintiknya. badannya ya. Gajah punya belalai yang panjang dan banyak lagi.
Nah, tapi binatangnya nggak cuma satu loh, binatangnya itu bisa bertambah banyak. Ya, cara berkembang biaknya gimana, Miss? Nah, cara berkembang biaknya ada macam-macam. Nih, contohnya tadi satu dulu Miss Vivi tadi bawa binatangnya sapi. Nah, sapi itu bisa berkembang biak dengan cara apa ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, dia keluar anak sapinya. Kenapa ya? Karena sapi itu berkembang biak dengan cara beranak. Jadi dia mengeluarkan sapi kecil, keluar anaknya seperti induknya. Nah, beda dengan yang ayam. Nah, kalau ayam, coba kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3. Nah, dia tidak keluar ayam, tapi dia keluar telur. Karena ayam, bebek, burung itu berkembang biaknya dengan bertelur. Nah, kalau tadi dibilang sapi beranak, banyak loh yang lainnya, ada anjing, kucing ya, itu beranak juga. Nah, itu bedanya. Jadi ada yang bertelur dan ada yang beranak. Jadi setiap binatang punya ciri-ciri khusus juga. Nah, kalau burung dia punya sayap, ya Bisa terbang ya, Miss? Iya. Kupu-kupu dia juga bisa terbang, tapi dia makanannya adalah nektar dari bunga-bunga. Nah, kalau yang ayam makannya apa? Jagung, biji-bijian. Nah, beda dengan sapi. Kalau sapi makannya apa, Miss? Rumput. Nah, macam-macam kan makanannya. Nah, itu banyak sekali perbedaan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup ya punya perbedaan. Nah, kalau tumbuhan itu juga bisa berkembang biak loh, Miss. Ya kan? Dia bisa bertambah banyak. Nah, ada yang pakai biji. Ya, kalau yang itu ketela pohon pakai apa nih? Coba batangnya. Ada juga yang bisa pakai akarnya loh, Miss. Rambutan itu pakai akar ya, Miss? Ya, enggak. Rambutan itu dari bijinya. Iya. Dari bijinya dia akan keluar tunas yang kecil. Kemudian tumbuh semakin besar dan berbuah. Nah, gitu nih. Jadi rupanya Tuhan itu menciptakan semua makhluk hidup itu baik, ya enggak? Semua sempurna, udah diciptakan sesuai dengan perbedaan dan mereka saling melengkapi. Nah, itu teman-teman perbedaannya binatang dan tumbuhan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang makhluk hidup, benda mati, lalu perbedaan tumbuhan dan binatang. Nah, saat ini Miss Rita akan membagikan tentang habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana binatang itu tinggal dan berkembang biak. Ya, Miss Rita akan kasih tahu beberapa ya. Ya, di sini kita melihat kucing. Ya, kucing biasanya tinggal di mana? Ya, ada di rumah-rumah, ada di perkotaannya untuk menjadi binatang peliharaan atau pet. Lalu ini apa? Burung. Burung tinggal di mana ya? Tinggal di sarang ya. Kalau yang di rumah di sangkar ya. Kalau yang di hutan ada di sarang. Lalu apa lagi? Wah, ini tortoise ya. Kura-kura yang besar seperti ini ada di tinggal dan berkembang biak di rawa ya. Seperti ini, di rawa ada airnya tapi cuma sedikit ya. Lalu rakun tinggal di pohon. Biasanya pohon itu ada di hutan, dan di hutan ada banyak sekali binatang ya. Oke, ini rakun. Dan yang satu ini adalah beruang. Beruang tinggal di gua-gua ya. Dia suka tidur, tinggal di gua, nanti makan, nanti kembali lagi ke gua. Lalu apa lagi nih? Oh, jerapah. Lalu ada zebra. Ya, ada beberapa binatang di sini. Ini savana, ya, padang rumput. Di situ mereka tinggal dan berkembang biak. Lalu, wah, ini adalah kambing gunung. Nah, namanya aja kambing gunung. Dia tinggalnya di bukit batu, ya, di tempat-tempat yang tinggi seperti ini.
ada burung-burung juga di sana. Ya, mereka berbagi habitat ya. Lalu ini, kelelawar. Kelelawar tinggal di pohon-pohon juga. Tapi kalau tidur seperti ini ya, kepalanya ada di bawah. Dan kelelawar ini akan aktif saat malam hari. Lalu ini adalah burung hantu. Burung hantu juga di pohon-pohon di hutan sana ya. Mereka tinggal dan berkembang biak. Ini burung hantu putih. Lalu apa lagi? Siapa yang tahu? Binatang apa ini? Penguin ya. Penguin tinggal di kutub ya, kutub selatan. Di sana ada banyak es, jadi penguin bisa berkembang biak. Mereka berenang, bermain, semua dilakukan di sana ya. Habitat penguin ada di es. Lalu, apa ini? Ikan ya, ikan. Kalau ini namanya ikan paus, besar sekali. Dan ikan ini dan ikan-ikan yang lain tinggal di lautan. Di mana banyak air, mereka berenang, mereka tinggal dan berkembang biak. Siapa yang suka pergi ke laut? Siapa yang bisa berenang? Hati-hati ya. Seperti anak ini. Lalu apa lagi? Manusia. Kalau manusia tinggal di mana? Di rumah. Di rumah kita dapat tidur, kita dapat bermain, makan, ya, ada di rumah. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita ada di tempat yang sesuai dengan tubuh kita, sesuai dengan kemampuan kita, adaptasi kita. Seperti binatang-binatang tadi, Tuhan memberikan kemampuan berbeda satu sama lain dan tempatnya juga disesuaikan dengan kemampuan mereka ya. Jadi kita bisa belajar tentang habitat, tempat di mana binatang itu tinggal dan berkembang biak. Oke. Bye bye. Sekian dari Miss Lita.